Halo teman-teman ASN, jumpa lagi dengan saya Susan Bumegawati Sugiarto. Mohon maaf nih teman-teman, saya baru bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di dalam video tutorial terbaru saya. Nah, bagaimana nih pemilu kemarin? Apakah seru teman-teman? Semangat ya bagi teman-teman ASN sekalian. Tetap netral, tetap jangan terpancing karena kita semua adalah perkat NKRI. Jadi, kita harus tetap melayani negeri ini tanpa muatan apapun. Oke, teman-teman semua, kali ini tutorial yang akan saya sampaikan adalah terkait 6 langkah mudah unggah pak integrasi ke e-kinerja. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah melakukan atau mungkin ada yang juga sudah pernah melihat ya, melihat atau mendemokan ya cara-cara untuk mengunggah pak integrasi kayak kinerja. Nah, kali ini saya akan merumuskan 6 langkah mudah ya untuk mengunggah pak ya di aplikasi e-kinerja. Namun, seperti biasa, saya meminta bantuan teman-teman semua untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share video-video yang ada di dalam kanal saya. Nah, kenapa sih harus subscribe? Karena subscribe dari teman-teman ini sangat berarti sekali bagi saya, menjadi penyemangat saya juga untuk semakin semangat dalam membuat video-video tutorial ya, teman-teman. Dan tentunya subscribe juga tidak sulit, tinggal klik saja ya tombol subscribe sehingga nanti teman-teman juga akan terinfo dengan video-video terbaru dari saya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya apa sih yang dikatakan pak integrasi? Nah, pak integrasi ini adalah dokumen penetapan angka kredit yang angka kreditnya diperoleh dari angka kredit konvensional dikurangi dengan nilai dasar. Nah, jadi pada umumnya angka kredit konvensional itu kan besar-besar ya angkanya. Nah, sehingga ketika sudah dalam bentuk pak integrasi, maka angka kredit konvensional tersebut akan dikurangi dengan nilai dasar yang berbeda untuk setiap jenjangnya. Nah, dari mana sih kita bisa melihat nilai dasar tersebut? Nah, nilai dasar tersebut bisa teman-teman lihat di peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023. Nah, di situ nanti bisa terlihat nih. Semisal saya tadinya angka kredit konvensionalnya adalah 386. Kemudian berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023, nilai dasar saya sebagai pejabat fungsional ahli muda adalah 200. Berarti 386 dikurangi 200. Hasilnya adalah 186. Nah, 186 inilah angka kredit integrasi yang harus tercantum di dalam dokumen pak integrasi ya. Nah, jadi nanti silakan dicek pak integrasi teman-teman semua. Oke, sekarang saya akan menyampaikan terkait 6 langkah mudah unggah pak integrasi ya. Yang pertama dan yang paling utama tentunya siapkan pak integrasi periode tahun 2022 ya. Harus integrasi dan harus tahun 2022. Lalu tahap yang kedua adalah teman-teman melakukan login ke aplikasi e-kinerja masing-masing. Lalu langkah yang ketiga, membuka fitur angka kredit. Lalu langkah yang keempat adalah klik tambah pak 2022. Lalu langkah yang kelima, masukkan nomor SK, ya SK paknya, kemudian total angka kredit dan tanggal SK paknya. Baru yang keenam, langkah pamungkas, teman-teman mengunggah file pak integrasi yang sudah disiapkan sebelumnya di langkah 1, ya di tombol choose file di bawah tombol unggah file ya. Lalu klik OK. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas satu per satu ya. Langkah pertama, teman-teman perlu menyiapkan pak integrasi periode tahun 2022. Nah, pak integrasi itu bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi, angka kreditnya ini sudah dikurangi dengan nilai
dasar. Ya, jadi angka kredit konvensional saya yang tadinya 386 sudah dikurangi nilai dasar menjadi 186, sekian ya. Nah, di sini ada angka kredit, lalu juga ada penjelasan atau rekomendasi ya, apakah saya sudah dapat dipertimbangkan atau belum dapat dipertimbangkan ya. Nah, setelah teman-teman menyiapkan ya formulir angka kredit ini, langkah selanjutnya adalah login ke aplikasi e-kinerja ya. Sama seperti biasanya teman-teman melakukan login, masukkan username dan juga password. Nah, kemudian langkah yang ketiga, membuka fitur angka kredit. Nah, fitur angka kredit adanya di sini ya, di sebelah kiri di bawah tim kerja ya. Nanti silahkan diklik angka kreditnya. Kemudian langkah yang keempat, klik tambah pak 2022. Nah, tambah pak 2022 adanya di sini ya, tambah pak 2022. Lalu nanti teman-teman klik di sini, kemudian masuk ke langkah 5, masukkan nomor SK pak, total angka kredit dan tanggal SK-nya. Ya, nah di sini ada di sini ya nomor SK-nya. Jadi mungkin sebaiknya boleh dicatat dulu nomor SK-nya ya supaya nanti ketika memasukkan ke sini teman-teman nggak bolak-balik buka dokumen SK-nya ya. Jadi nomor SK-nya sudah dicatat dulu, total angka kreditnya berapa, kemudian tanggal SK-nya berapa ya. Jadi data-data ini sebaiknya teman-teman sudah mencatat terlebih dahulu sehingga ketika memasukkan di langkah 5 semua sudah tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk total angka kredit, jangan lupa komanya ditulis dengan titik ya, jangan pakai angka koma. Nah, kemudian di sini choose file ya, kemudian dimasukkan ya, dimasukkan file atau dokumen pak yang teman-teman sudah siapkan di langkah yang pertama ya. Nah, di sini choose file ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba ya di aplikasinya langsung untuk 6 langkah mudah unggah pak. Oke, kita jumpa setelah ini ya. Halo teman-teman, nah kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan pak ya. Nah, tadi kita sudah menyimak bersama-sama tentang 6 langkah mudah unggah pak. Nah, kebetulan ini saya sudah masuk ke aplikasi ya. Jadi, untuk langkah nomor 1 dan 2 itu sudah dilakukan ya. Jadi, sudah dilakukan. Dokumennya juga sudah disiapkan ya, dokumen paknya sudah disiapkan dan juga sudah login. Berarti kita langsung ke langkah 3 yaitu membuka menu angka kredit ya di sebelah kiri di sini kita klik. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada catatan nih, teman-teman. Ada tulisan ya, fitur ini belum mengakomodir untuk angka kredit perpindahan jabatan, penyesuaian atau penyetaraan, promosi, pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali. Untuk jabatan fungsional dengan kriteria di atas masih menunggu pengembangan aplikasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi untuk jabatan-jabatan fungsional dengan kondisi-kondisi ini masih perlu menunggu ya untuk update atau mapping dari jabatan-jabatan tersebut ya. Tapi jangan khawatir, tentunya setelah diupdate maka teman-teman bisa melakukan upload pak dan juga klaim angka kreditnya. Oke, teman-teman, kita langsung ke langkah 4 ya. Langkah 3 tadi kita ke menu angka kredit, lalu langkah yang keempat adalah klik tambah pak 2022. Nah, kemudian silakan teman-teman mengisi nomor pak ya. Nah, silakan misalnya saya isi yang ini ya. Nah, total angka kreditnya misalnya 186,9 berapa ya tadi angka kreditnya ya. Saya coba intip dulu ya, teman-teman.
Saya juga nggak terlalu hafal, soalnya komanya ada 3. Sebentar ya. Oke, 186,895 ya. 895. Kemudian kita ke tanggal pak. Oke. Tanggal paknya kebetulan saya 13 Juli 2023. Nah, kemudian unggah file paknya. Nah, silakan dicari ya yang sudah disiapkan. Ya, di sini saya memasukkan pak integrasi ya. Lalu selanjutnya klik OK. Nah, teman-teman nanti akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya untuk tulisan yang merah ini, kita coba ya, kita coba untuk mengklik tombol aksi, detail, lalu muat ulang ya. Aksi, detail, ya, nanti akan muncul detail pak 2022, lalu muat ulang. Nah, langsung muncul ya datanya ya. Nah, ini statusnya masih pengajuan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal menunggu saja persetujuan dari atasan masing-masing. Oke, teman-teman, gimana? Mudah kan untuk melakukan upload pak integrasi? Nah, setelah ini tetap stay tune ya, akan ada video selanjutnya terkait klaim angka kredit di aplikasi e-Kinerja. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, tetap sehat, tetap semangat. Dadah!